Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi wa bihamdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Idza huyyitum bitahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummiyil habibil aliyil qadril azimil jahi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, duribat alaihimud dhillatu aynama thukifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man ahabba ay yazida umrahu wa yu'thira rizqahu falyasil rahami. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim. Yang sama-sama kami hormati pendiri sekaligus ketua pembina Ponpes Tahfizul Quran Rahmatan lil Alamin, Al-Ustaz Akhinal Karim Ustaz Arifin SPDI MA. Begitu juga yang sama-sama kami hormati pimpinan dari Ponpes Tahfizul Quran Rahmatan lil Alamin Uminda Rubaatul Uyun AMA. Begitu juga kepala-kepala lembaga SMP, SMK, kepala diniyah, kepala tahfiz, para dewan pembina, para asatiz wal ustazat. Begitu juga para musyrif musyrifat, tulab wa talibat, kemudian yang tiang muliakan, bapak ibu, orang tua tiang, para wali santri, singkatnya hadirin hadirat jamaah rahimakumullah. Di kesempatan yang sangat baik ini kita hadir berkumpul di dalam satu majelis, dan insya Allah mudah-mudahan kita semua mendapatkan stempel Allah subhanahu wa ta'ala sebagai hambanya yang beriman. Maka tentu untuk menyempurnakan keimanan kita yang distempelkan oleh Allah atas kita semua, saya mengajak kepada kita semua, bapak ibu, orang tua saya, untuk kita bersama-sama menghaturkan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala dengan kita sama-sama mengucapkan kalimah tahmid, alhamdulillahi rabbil alamin. Karena nikmat Allah bapak ibu yang dikaruniakan, yang diberikan atas kita semua sangatlah banyak. Tidak ada seorang pun di antara kita bapak ibu yang mengetahui bilangan jumlahnya, saking luar biasa banyaknya nikmat Allah sebagai bukti dari kasih sayang Allah atas kita hamba-hambanya. Dan
Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat yang diberikan kepada kita tidak pernah memberikan tuntutan kepada kita Bapak Ibu untuk membayarnya. Hanya saja yang diperintahkan oleh Allah atas kita semua menyikapi dari nikmat-nikmat yang diberikannya adalah bersyukur. Dan ketika kita bersyukur Bapak Ibu para jamaah, maka semua kebaikan dari kesyukuran itu kembali kepada kita, tidak kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Bapak Ibu para jamaah orang tua saya, salah satu sifat orang yang disebut sebagai golongan al-mufarridun, orang-orang yang dimasukkan oleh Allah bighairi hisab ke dalam surga, orang-orang yang pertama dimasukkan oleh Allah ke dalam surga adalah sifatnya mereka tidak pernah lupa untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karena itu Bapak Ibu para jamaah, kapanpun dimanapun sempatkanlah diri untuk selalu ingat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik Bapak Ibu, ketika kita menerima rezeki sedikit, apalagi kalau rezekinya banyak, upayakan ingat untuk bersyukur. Karena kalau terhadap yang sedikit saja kita tidak bersyukur, apalagi terhadap nikmat yang banyak. Man lam yashkuril qalil falam yashkuril kasir. Kalau seseorang itu tidak tahu bersyukur terhadap nikmat Allah, rezeki Allah yang sedikit yang diberikan kepadanya, apalagi kata Nabi nikmat yang diberikan kepadanya banyak, maka sudah dipastikan mereka tidak pandai bersyukur. Oleh karenanya kita belajar dari hal yang kecil, hal yang sedikit untuk bersyukur, insya Allah maka yang banyak pun akan kita pandai untuk syukuri. Nah selanjutnya orang tua saya sekalian, Bapak Ibu, kita bersama-sama pula di majelis ini untuk menghaturkan sholawat beserta salam atas junjungan kita semua Bapak Ibu, Nabi dan Rasul kita semua, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bersama-sama mengucap, ayo Bapak Ibu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu para jamaah, bersolawat kepada baginda Nabi dan bersalam atasnya itu adalah merupakan amalan yang paling selamat dari amalan-amalan yang lain. Amalan solawat ataupun salam kepada baginda Nabi dikatakan amalan yang paling selamat karena amalan ini tidak membutuhkan syarat. Kalau amalan-amalan yang lain Bapak Ibu anak-anakku sekalian itu tergantung kepada syarat. Apa syaratnya? Syaratnya harus khusyuk, syaratnya harus ikhlas, syaratnya tidak boleh riya, tidak boleh pamer, tidak boleh ujub. Banyak syarat-syarat yang disyaratkan oleh Allah terhadap amalan-amalan yang lain seperti sholat, puasa, zakat, haji, umrah dan lain sebagainya. Tetapi kalau ibadah amalan sholat, sholawat kepada baginda Nabi tidak membutuhkan syarat-syarat itu semua. Dalam situasi, kondisi dan keadaan apapun kita bersolawat dan bersalam kepada baginda Nabi, wajib hukumnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah sebabnya kata para alim ulama, amalan yang paling selamat dan menyelamatkan kita di akhir zaman ini, untuk pribadi kita, untuk keluarga kita, bahkan untuk masyarakat kita, adalah amalan bersolawat dan bersalam kepada baginda Nabi. Inilah amalan yang luar biasa Bapak Ibu para jamaah. Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri ya, beramal dengan amalan solawat ini. Apalagi kita sebagai hambanya
maka sudah mesti sepatutnya untuk mengamalkan amalan ini. Apa itu? Sholawat kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Bapak Ibu para jamaah, orang tua saya rahimakumullah, ya. Di kesempatan ini tiang kami menyampaikan pasca Idul Fitri, karena ini adalah momen yang pertama usai kita melaksanakan hari raya Idul Fitri kita bersua. Maka di kesempatan ini Bapak Ibu para jamaah, tiang pribadi yang penuh dengan kekurangan ini mengucapkan minal aidin al faizin al mukhlisin. Tiang nunas mohon maaf zahir batin kepada Bapak Ibu orang tua saya. Tiang nunas redha dunia akhirat kepada Bapak Ibu para jamaah. Sekiranya kalau tiang ada salah, ada khilaf kepada Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu redha ikhlas memaafkan tiang? Redha ikhlas? Alhamdulillah wa syukurillah. Tiang juga begitu Bapak Ibu, ridha dan ikhlas kepada Bapak Ibu, sehingga saat ini, detik ini kita semua dalam keadaan 0000. Tidak ada istilahnya ada sangkut paut kembali yang kemudian akan menjadi beban di dalam rohani, di dalam batin, di dalam hati kita semua, ya. Nah, Bapak Ibu para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang disampaikan tadi oleh Ustadz Ahyan dalam acara yang dibawa oleh beliau, bahwa pagi hari ini kita melaksanakan kegiatan silaturahmi sekaligus halal bihalal pasca Idul Fitri. Apa tujuan, apa maksud dari halal bihalal ini Bapak Ibu para jamaah? Ini perlu kita ketahui bersama. Yang pertama, kata ulama, tujuan ataupun maksud dari halal bihalal ini yang pertama adalah untuk menjalin silaturahmi, kemudian untuk memperkokoh, memperkuat ukhuwah Islamiyah. Jadi kita Bapak Ibu para jamaah dilarang oleh baginda Nabi, dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersifat nafsi-nafsi, untuk bersifat mufarridan, individu. Kita dituntut, kita diperintahkan oleh Rasul dan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berjamaah, untuk bersama-sama, untuk berukhuwah Islamiyah. Nah, inilah maksud tujuan daripada halal bihalal, ada agar hubungan di antara kita, hubungan persaudaraan kita Bapak Ibu para jamaah itu semakin kuat dan semakin erat. Itulah alasannya Bapak Ibu para jamaah rahimakumullah, ketika peristiwa hijrah, berpindahnya Rasulullah bersama para sahabat ke Madinatul Munawwarah, hal yang pertama dilakukan oleh baginda Nabi adalah menjalin ukhuwah. Orang Mekah dipersaudarakan dengan orang Madinah. Tidak hanya sekedar ucapan, tidak hanya sekedar perkataan mempersaudarakan, tetapi betul-betul dengan mempersaudarakan atau memperukhuwah mereka. Bahkan apa yang ada pada diri orang Madinah itu menjadi hak milik orang Mekah, begitu juga sebaliknya. Ini menunjukkan betapa ukhuwah Islamiyah yang dibangun, yang dijalinkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap orang Mekah dan Madinah itu luar biasa kuatnya. Nah, barulah kemudian pasca daripada terjalinnya ukhuwah Islamiyah, apapun persoalan, apapun masalah, karena dihadapi dengan persaudaraan, dihadapi dengan bersama-sama dan berjamaah, semuanya selesai Bapak Ibu, lancar, sukses.
Nah sekarang saya tanya bapak ibu para jamaah, ini ibu-ibu, ibu, oh arak masih, ibu-ibu, ini tiang tanya sama bapak ibu, ibu-ibu kan biasa nyapu di rumah, masih degirang kaduan sapu lidi, sogeh di ibu, lamun demunin deh ja, lagu anggap nabae masih menu aneh. Lagu tahu ada sapu lidi bu, tahu sapu lidi. Kira-kira kalau ibu sekarang membersihkan halaman karena banyak sampah rorokat, ibu membersihkannya hanya menggunakan 1 batang lidi, bisa nggak bersih bu? Atau 2 batang lidi, 3 batang lidi, bisa tidak bersih bu? Baun bersih leah deh. Dah bisa tapi lambat. Yakin dia bisa? Nggak bisa. Ya, nggak akan bisa. Nah, ini ada sapu tekai si manuk. Nah, ini ada sapu datang angin bertiup. Nggak akan bisa. Tetapi ketika 1 lidi ditambah 1 lidi ditambah 1 lidi sampai kemudian menjadi 1 ikatan, embe luwe rorokat luwe dedoro, insya Allah bersih, selesai. Nah begitu juga bapak ibu para jamaah, di dalam organisasi, di dalam hal kita bertetangga, di dalam kita bermasyarakat, ataupun di dalam kita berkeluarga, apapun persoalan, apapun masalah, apapun sampah yang ada di dalamnya itu, kalau kita secara ukhuwah, secara bersama-sama, secara berjamaah, insya Allah pasti akan selesai. Ya ampun, ndak selalu girang mesak-mesak bapak ibu para jamaah, upayakan selalu bersama-sama, selalu berjamaah. Itulah sebabnya kenapa diibaratkan oleh baginda Nabi bapak ibu di dalam kitab Arba'in yang dikarang oleh Imam Nawawi itu, orang yang sering berjamaah itu laksana sekumpulan kambing. Ndek jab ibu keparan bembek, ndek ibarat unin baginda Nabi. Kalaupun ada serigala, tetapi kalau kambingnya itu tetap bersama-sama, tetap secara berjamaah, berada di dalam ukhuwahnya, maka tidak akan berani untuk diganggu, dimangsa, untuk dibinasakan oleh serigala. Tetapi coba lalu mesa-mesa bilin kayak kelompok, maka pasti itu yang akan menjadi sasaran empuk oleh serigala. Lagi-lagi itu menunjukkan bapak ibu para jamaah betapa luar biasa keistimewaan, kebaikan, hikmah daripada kita memperkokoh, mempererat yang namanya ukhuwah Islamiyah. Inilah yang dimaksudkan dari kegiatan halal bihalal kita, agar hubungan antara keluarga pondok dengan bapak ibu, orang tua saya, begitu juga anak-anak saya semua, supaya menjadi kokoh dan kuat. Apapun yang menjadi cita-cita kita, apapun yang menjadi impian, keinginan kita, ketika kita melaksanakannya secara bersama-sama, secara berjamaah, insya Allah pasti semua akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham bapak ibu? Ya, jangan nafsi-nafsi, jangan mungfaridan. Nah itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tujuan ataupun maksud daripada halal bihalal ini adalah untuk kita saling memaafkan, saling mengistihlal, saling halal menghalalkan bapak ibu. Karena bapak ibu maaf yang sampaikan, tiang dan bapak ibu bukanlah bangsa daripada bangsa malaikat yang tidak pernah ada noda, tidak pernah ada salah, tidak pernah ada lalai, tidak pernah ada hilang. Tiang dan juga pelunggu bukan juga setan ataupun iblis yang selalu melakukan kesalahan, yang selalu melakukan keburukan, kejahatan, kemaksiatan. Tidak. Tiang pelunggu adalah manusia dan fitrah bawaan dari lahir, dari orok yang namanya manusia itu mahallul khata'i wan nisyan, tempat khilaf, tempat salah, tempat lupa, tempat lalai bapak ibu para jamaah. Entah
kekhilafan kita itu terhadap Allah Sang Maha Pencipta, ataukah kepada keluarga, kepada tetangga, kepada kerabat, ataupun kepada masyarakat? Itulah pentingnya Bapak Ibu, kita perlu saling memaafkan. Ending halal nunas halal, reda dunia akhirat Bapak Ibu. Karena mungkin kita khilaf, tidak ada mungkin tujuan maksud kita untuk menyinggung perasaan orang lain, tetapi tidak tahu karena sesuatu dan lain-lain mungkin orang tersinggung dengan tatapan mata kita, dengan ucapan kita, dengan perkataan kita, dengan pembicaraan kita, dengan tingkah laku kita. Mungkin ada orang yang merasa tersinggung, terzolimi dan tersakiti. Itulah pentingnya Bapak Ibu para jamaah, kita perlu istihlal, saling memaafkan. Tidak ada kehinaan Bapak Ibu, orang terlebih dahulu meminta maaf, tidak ada. Meskipun orang yang meminta maaf terlebih dahulu itu orangnya tidak salah, tidak pernah berbuat zolim, tidak pernah merugikan orang, tetapi dia terlebih dahulu meminta maaf, tidak ada kehinaan bagi orang tersebut. Ya ampun, salah satu sifat Bapak Ibu dari Sayyidina Abu Bakar, kenal dah Abu Bakar? Bapak kenal Abu Bakar? Ustaz Uce kenal Abu Bakar? Oh, belum pernah kepinter. Ibu-ibu kenal? Bira Anda kenalan, Bu? Kenalkan saya. Tapi tahu nggih? Nah, salah satu dari sifat Abu Bakar itu Bapak Ibu para jamaah, siaran Abu Bakar ini kan manusia lombok buak masih lombok beliau. Siaran lombok. Ya cerminan daripada sifat baginda Nabi siaran Abu Bakar niku. Ya ampun, dengan lamun den wah boya baginda Nabi, tiba-tiba boya Abu Bakar paran wah baginda Nabi. Si pada lalu ruan tandang, pada lalu ruan perangai, pada lalu ruan akhlak. Si tanda lombok hebat Abu Bakar. Nah, Abu Bakar ini salah satu sifatnya Bapak Ibu, meskipun beliau yang dirugikan, meskipun orang yang berbuat zulim terhadap beliau, meskipun orang berbuat salah terhadap beliau, beliau tidak pernah berat, tidak pernah sungkan untuk meminta maaf terlebih dahulu. Apa kata beliau? Tidak ada kerendahan, tidak ada kehinaan bagi orang yang meminta maaf meskipun dia berada pada posisi yang benar. Lagu tadah tiang kelunggo makin banyak. Saya salah senoh ya datang ending maaf. Gengsi dong, kena huninan ija. Padahal dia tahu justru meminta maaf itu lebih besar ganjaran pahalanya daripada yang memberi maaf. Yo berembe mau Pak Ustadz, kalau sekiranya saya pergi minta maaf, saya pergi minta ridho, saya pergi minta ikhlas, tapi orang yang saya minta itu tidak mau memaafkan saya, kira-kira bagaimana? Tidak ada beban berat di ibu sudah. Dunia akhirat di narak beban berat. Yang penting wah dengan ampun. Terserah orang itu mau memaafkan kita ataukah tidak, yang penting kita sudah meminta maaf, Allah sudah redha sudah. Karena sudah ada ikhtiar kita untuk meminta maaf. Nanti dia orang yang tidak mau memberi maaf kepada orang yang meminta maaf kepadanya, yang tak adili Allah Ta'ala. Apa manik Allah Ta'ala dalam hadis kudusi? Engkau titelmu makhluk, engkau titelmu ciptaan, aku yang mencipta, aku sebagai Tuhan. Seberembe-rembe pun dosa banda salah makhluk tipa aku, ketika mereka meminta maaf kepadaku, aku maafkan mereka. Kamu masih menjadi panja, engkau masih menjadi hamba, engkau masih menjadi makhluk. Saudaramu minta maaf kepadamu, engkau tidak mau memberikan maaf, maka sungguh hinalah engkau. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala bernegosiasi, sekarang di hadapanku engkau ikhlaskan saudaramu ini, akan aku berikan ganjaran surga yang luar biasa, nikmat-nikmat yang ada di dalamnya. Nah, itulah Bapak Ibu para jamaah, penting yang namanya kita meminta. Dendek gengsi siaran ngendeng maaf nih ke Bapak Ibu para jamaah rahimakumullah. Dendek gengsi endeng maaf. Dengan toa ndak gengsi ngendeng maaf lek bije menuju ndak ndek ngendeng maaf, ngendeng reda lek dengan toa. Anak minta maaf kepada orang tua pun minta maaf juga kepada anak.
Istri minta maaf kepada suami, begitu juga sebaliknya. Murid minta maaf kepada guru, guru juga demikian. Karena kita tetap sifat kita, apapun kita Bapak Ibu, kita adalah manusia. Mahalul khata'i wan nisyan. Dek nia nabi rasul, dek nia malaikat, dek nia wali. Itulah pentingnya kita Bapak Ibu para jamaah meminta maaf. Siaran Bapak Ibu para jamaah hak manusia ini sungguh luar biasa besarnya. Makin tiang pelunggu sami Bapak Ibu para jamaah rahimakumullah bersalah kepada manusia, kemudian Bapak Ibu bertaubat kepada Allah, Allah tidak akan pernah mau menerima taubat kita Bapak Ibu. Walaupun sampai jewe bewe tiang pelunggu sami beristighfar mohon ampun kepada Allah, tapi pernah ada salah sama seseorang, sama tetangga, sama orang lain, dek lalu ngendeng maaf, dek nak ya akan terima taubatan Bapak Ibu para jamaah rahimakumullah. Nah itulah kemudian kenapa Bapak Ibu para jamaah kata baginda Nabi, dosa menggunjing, dosa menggibah, dosa memfitnah saudara kita, cara kita menzolimi mereka lebih besar dosanya daripada tiang pelunggu berzina 40 kali. Coba tak ada. Kalau tiang pelunggu berbuat salah sama orang, dan kesalahan kita itu mungkin kita menggunjing dia, kita menggibah dia, kita memfitnah dia Bapak Ibu para jamaah, dosanya itu lebih besar daripada berzina 40 kali. Manik Nabi. Yo bagaimana bisa Ustaz? Masa dosa berzina kalah dengan dosa gibah, kalah dengan dosa fitnah, kalah dengan dosa namimah? Kenapa kalah Bapak Ibu para jamaah? Kenapa bisa kalah? Karena kalau zina antara laki-laki dan perempuan pasti terjadi atas dasar suka sama suka, ridho itu. Lamun paksa dena zina haram, pemerkosaan haram. Berarti kita tidak bersalah kepada si perempuan, perempuan tidak bersalah kepada laki-laki. Orang berzina, tetapi salahnya kepada siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kalau zina. Tapi kalau gibah, namimah, fitnah, menggunjing, merendahkan orang, tidak hanya dosa kepada Allah, dosa juga kepada orang itu, kepada manusia Bapak Ibu. Sekelembah. Ibarat kalau dosa zina seno berson, tahu udah berson? Bu, berson, apa bahasa Semawa? Besoan. Besoan. Jangan salah sebut Ustaz. Besoan. Bahasa leman gubuk timu aja anyar aja bebande. Nggih. Tetapi lamun gibah namimah marak baru belembah mbe beratan belembah kance besoan Ibu belembah. Nah itu tanda hak muamalah, hak sesama manusia jauh lebih besar Bapak Ibu. Itulah kenapa kemudian penting untuk saling maafkan dah gengsi Bapak Ibu para jamaah. Nggih. Nah ya ampun lamun marak bahasan para wali dua doang bau degawe Bapak Ibu para jamaah jamin selamat doa husnul khotimah wah. Artinya selain kita melaksanakan napi yang jadi kewajiban yang diwajibkan oleh Allah, kemudian tiang pelunggu tidak pernah membicarakan orang, tidak pernah kemudian merendahkan menghina orang, wajib diselamat, wajib diselamat. Tetapi biar bagaimanapun Bapak Ibu banyak ibadahnya, tata Bapak Ibu para jamaah tiang pelunggu sampai bedeng isi tanda luik lalu tadah terbesujud bewe tersampai jewe sit bertasbih sit beristighfar mohon ampun kepada Allah, kelambit sampai basah si elor tuh isi beristighfar. Mata penentang tiang pelunggu sampai teleles dia tua tenduk ke malam isi berzikir doang lagu kegenem hobi menggunjing, hobi memfitnah, hobi rawasan batur, wajib hukum bersih pahala seno Bapak Ibu dek narak sisa-sisa.
Nah ya ampun Bapak Ibu para jamaah rahimakumullah, ketika orang akan tidur saja, kemudian dia berniat di dalam hatinya bahwa esok paginya kalau Allah masih memperkenankan ia hidup, dia berniat tidak akan menyakiti hati orang, membantu keringanan kesulitan orang, maka itu lebih baik pahalanya daripada haji dan umroh. Dan wajib bagi orang itu meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Itu Bapak Ibu siaran kance pada manusia ni ke luar biasa. Kemudian saat ketelu saat terakhir Bapak Ibu para jamaah rahimakumullah, hikmah daripada halal bihalal nikah adalah untuk tiang pelunggu sami sebagai sarana wasilah tepersi ate batin tiang pelunggu sami, tepersi untuk kita bersihkan ini Bapak Ibu. Okay. Kemben ampun perlu terbersih Bapak Ibu para jamaah aran ate nikah. Okay. Sehingga Bapak Ibu para jamaah lebih utama, lebih penting membersihkan hati daripada anggota yang lain Bapak Ibu para jamaah, itu dikarenakan hati ini adalah mazharullah. Tahu dekenan mazharullah? Sak terpandang, sak terlihat, sak terboya yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala dalam diri hamba. Biar umpama pakaian kita compang-camping Bapak Ibu, badan tubuh kita mungkin kotor, banyak daki Bapak Ibu para jamaah, tapi hati bersih, hati suci, maka itu adalah orang yang selamat. Itu orang yang selamat. Tetapi sebaliknya embe-embe bersih pakaian Bapak Ibu marak tiang nih lah bersih, bersih pakaian, bersih awak dan narak daki, nyeleng, glowing, lagu hati Bapak Ibu para jamaah kotor, maka itulah orang yang akan menjadi isi penghuni dari neraka. Na'udzubillahi min zalik. Innallaha la yanzuru ajsamikum wala ila sawarikum walaki yanzuru ila qulubikum. Allah tidak memandang Bapak Ibu rupa, wajah, tubuh, pakaian, jabatan kita, tetapi yang dipandang, yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala adalah hati. Makanya Bapak Ibu kalau mau menjadi wali Allah, milih dia jadi wali Allah Bu, milih dia jadi wali. Ndek wali murid doang nih, tetu nih serius gini Bu, milih jadi wali Allah. Bapak mau jadi wali Allah, syaratnya kata baginda Nabi bersih hati, bersihkan hati, sucikan hati, maka orang itu akan menjadi wali Allah, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ia sin pandang, ia sin lihat sida Allah Subhanahu wa taala. Nah itulah tujuan Bapak Ibu nggih dari kita halal bihalal ini, supaya ukhuwah Islamiyah kita kuat, supaya kita saling redha meridhai, istihlal saling halal menghalalkan, tidak ada kesalahan lagi dengan orang lain, kemudian kita dapat membersihkan hati Bapak Ibu para jamaah. Saat terakhir, nah nikah tiang beketuan Bapak Ibu para jamaah, Bapak Ibu nih ibarat nih si tiang adik nih sak bau, terbukalah pemikiran tiang pelunggu sami. Bapak Ibu kerang wudu, berarti tahun de cara wudu. Ketika Bapak Ibu para jamaah buang hajat, kencing, buang air besar ataupun kentut, ibu bapak diwajibkan mandi atau diwajibkan wudu? Mandi. Yang ngulangin pengketuanan. Ketika Bapak Ibu buang hajat, air kecil, air besar, kentut, apa yang diwajibkan Bapak Ibu kalau mau sholat? Mandi apa wudu? Mandi apa wudu? Wudu. Mbe bersihan temandi kancet wudu. Aneh malik. Mana lebih bersih antara kita mandi apa wudu?
Lebih bersih mandi sebenarnya karena sekujur badan. Tetapi kenapa tidak dituntut bagi orang yang buang kotoran, menek, nai, ngentut, tidak dituntut mandi melainkan wudu? Padahal wudu mandi itu lebih bersih daripada wudu. Apa sebabnya Bapak Ibu? Apa sebabnya? Karena anggota wudu itu adalah anggota maksiat, dan anggota wudu yang dibasuh itulah yang mengotori hati. Ya ampun, perlu terbersih. Besok buburan basuh muka, karena yang melakukan maksiat di wajah ini mata, hidung, mulut. Besok telinga, karena ini anggota maksiat. Tangan, anggota maksiat yang sering melakukan maksiat dalam diri kita Bapak Ibu. Karena ini adalah anggota maksiat, maka inilah yang dibasuh ketika berwudu. Kenapa? Karena anggota maksiat inilah mata air daripada kolbun hati Bapak Ibu para jamaah. Artinya apa? Itu menunjukkan betapa sekali lagi membersihkan hati ini adalah perkara yang perlu. Paham Bapak Ibu? Sendik manti yang akhirnya arak berketuan. Saya ingat pertemuan kemarin arak merotes di nebing kesempatan berketuan si Ustaz Juluan nutup kuning. Anak ini ketantang Bapak Ibu. Ada yang ditanya sebelum saya akhiri? Ada yang ditanya? Ustaz Musa? Tinduk doang Ustaz Uji. Arak? Kalau memang tidak ada Bapak Ibu para jamaah, nah itulah yang dapat yang sampaikan, jadi kesimpulannya tetap jalin jamaah, jalin persaudaraan, ndak mesak-mesak, ndak nafsi-nafsi Bapak Ibu. Selalu jalin persaudaraan, silaturahmi. Kemudian yang kedua adalah selalu minta maaf dan saling maafkan. Istihlal, ngendeng halal, ngendeng redho. Kemudian yang ketiga adalah membersihkan hati. Inilah 3 hikmah dalam momen agenda halal bihalal di kesempatan ini, yang memang ini adalah bagian daripada tasyri' agama, syariat agama. Terima kasih Bapak Ibu para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal yang dapat saya sampaikan di kesempatan ini, tiang nunas mohon maaf sekiranya dalam penyampaian ini ada tutur kata bahasa tiang yang kurang berkenan. Tiang sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.